Bapa di dalam surga, kami menyerahkan saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kami semua yang ada di sini, sehingga kami punya kerendahan hati untuk mau mendengar, untuk berfokus hanya kepada sabda-Mu. Kiranya Engkau akan memakai juga hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tema pada malam hari ini yang diberikan adalah percaya walau tidak melihat. Ya, percaya walau tidak melihat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di zaman sekarang saat ini ya, peran sosmed gitu ya, entah itu melalui WhatsApp, Instagram, Twitter atau Facebook, semuanya ya. Kita setiap hari bisa mendapatkan informasi ya, informasi yang beragam, marak begitu ya. Dan walaupun tidak semua informasi yang kita terima itu adalah benar atau cuma hoax padahal gitu ya. Tetapi sayangnya banyak orang zaman sekarang saat ini ya, termasuk kita ya, termasuk saya juga ya, mudah percaya ya, mudah percaya dengan informasi yang kita dapatkan gitu ya, walaupun sewaktu kita belum teliti, telusuri ya, ternyata itu tidak benar ya, sehingga banyak orang-orang yang kena tipu gitu ya, dan mereka ada yang kehilangan sampai jutaan, puluhan juta ya rupiah karena informasi yang tidak benar dan mereka percaya begitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat seorang tokoh yang punya pendirian yang kuat. Dia tidak mudah percaya dengan informasi yang dia dapatkan. Dia bukan seorang yang mudah terprovokasi, tidak mudah menerima informasi yang didapatkan, yang didengar ya gitu ya. Dia adalah seorang yang kekeh begitu ya. Nah, dia adalah Thomas. Nah, minggu lalu Pastor Roni sudah menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan memberikan damai sejahtera, sehingga seharusnya damai itu juga ada dalam hati kita apapun keadaan kita gitu ya. Dan setelah kebangkitannya Tuhan Yesus memang menampakkan diri ya. Sebenarnya kita juga nggak tahu kenapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada Pilatus atau kepada imam besar Kayafas atau kepada orang Farisi ya, supaya mereka percaya begitu ya. Tetapi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya gitu. Di Yohanes 20 ayat 19 itu ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di ruangan tertutup ya begitu ya. Tapi di sana tidak ada Thomas. Ya. Alkitab tidak menjelaskan kenapa Thomas nggak ada pada waktu itu ya. Mungkin dia sedang sibuk ya, atau ketiduran nggak datang ya. Nah, murid-muridnya pada waktu itu ada dalam keadaan yang takut kepada orang-orang Yahudi yang membunuh Tuhan Yesus, dan pasti mereka juga benci dengan mereka karena mereka murid-murid Tuhan Yesus ya. Pada waktu itu murid-muridnya dalam situasi cemas, takut, nggak tahu ini masa depannya bagaimana, masa depan kita tuh gimana gitu ya. Karena pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan mereka beranggapan, mereka expect bahwa Tuhan Yesus yang banyak melakukan mukjizat pada waktu itu ya, banyak pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang didengar dan banyak pengikutnya, banyak followersnya mungkin kalau zaman sekarang ya. Murid-muridnya mengira bahwa wah, guru kami, Tuhan kami akan menjadi pemimpin bagi bangsanya dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, bahkan dihukum mati di kayu salib, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, bagaimana masa depan kita gitu ya. Dan pada situasi yang seperti itu,
karena mereka ketakutan, jadi pintu-pintu semua dikunci. Dan tiba-tiba di saat mereka ketakutan, mereka berdoa mungkin, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Saya membayangkan ya betapa mereka sangat terkejut, pasti ya, terkejut. Tetapi mereka juga bersuka cita, senang. Mungkin mereka mau memeluk Tuhan Yesus begitu ya. Karena mereka merindukan Tuhan Yesus juga. Mereka pasti sangat bersuka cita. Mereka sangat seperti punya pengharapan lagi begitu. Karena Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan itu adalah penampakan diri yang pertama tanpa ada Thomas waktu itu. Nah, perasaan dari cuma 10 murid ya yang ada ya, karena Thomas tidak ada dan juga Yudas juga tidak ada ya karena bunuh diri ya. Jadi ke-10 murid-muridnya itu sangat bersuka cita, sangat antusias gitu ya. Mereka punya pengharapan, oh Tuhan kami tidak mati, Sang Guru tidak mati. Ternyata Sang Guru Tuhan Yesus ada, bangkit ya. Ternyata Tuhan Yesus masih bersama, akan bersama dengan kita. Sehingga perasaan antusias dan semangat dan sukacita itu ke-10 muridnya ini mau menceritakannya kepada Thomas, karena hanya Thomas murid Tuhan Yesus pada waktu itu yang tidak ada bersama dengan mereka pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri di ayat 19 itu. Nah, lalu apa respon Thomas? Ya kita sudah tahu ya, tapi kita baca di Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ya, kita pasti sudah tahu ya kisah ini sebenarnya ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 kita membacakan. Judulnya diberi judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas gitu ya. Spesial nih Thomas ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita membacakannya secara silih berganti. Saya akan membaca terlebih dahulu, nanti saudara-saudara akan menyambutnya ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi kita tahu jawabannya ya, responnya Thomas setelah ke-10 murid itu yang bersemangat, yang bersuka cita menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami kepada Thomas, dan Thomas kayaknya gak bener deh ya. Thomas bilang ada 3 syarat supaya Thomas percaya. Dia bilang ya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, bukan hanya melihat loh. Dia bilang ya, bukan hanya melihat baru saya percaya. Enggak, sebelum aku juga bisa mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di tangannya, dan sebelum aku bisa mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wow. Mungkin ke-10 murid-muridnya geleng-geleng ya. Tom atau mas, gak tahu ya dipanggilnya apa ya. Kok kamu gak percaya ya?
Kamu pikir kita ini semua bohong ya? Kamu pikir kita semua nih 10 dari kita ini ya? Kamu pikir kita merekayasa begitu? Apa kamu pikir kita nih memberitakan hoax begitu? Kenapa kamu bisa nggak percaya? Ya, kita kan hidup sama-sama selama 3 tahun lebih bersama-sama, pasti ada chemistry-nya begitu ya. Nggak mungkin kalau misalnya kita sudah kenal baik begitu ya, saya sama Los Roni begitu ya, lalu saya ngomong apa, Los Roni nggak percaya, saya juga kecewa ya, kok bisa nggak percaya. Atau dengan Los Stefanus setiap hari ketemu, terus saya ngomong dia nggak percaya. Kita kan geleng-geleng ya, kenapa bisa nggak percaya ini si Thomas begitu ya. Thomas, padahal dia hidup bersama-sama dengan ke-10 murid itu gitu ya. Dia juga hidup bersama dengan Tuhan Yesus 3 tahun lebih. Dia melihat banyak mukjizat yang Tuhan Yesus perbuat dan lakukan semasa hidup bersama-sama. Dia juga melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar dan banyak pengikut. Tuhan Yesus juga memberitahukan tentang kematian dan penderitaannya. Tetapi Thomas tetap tidak percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau 3 persyaratan tadi tidak dia alami. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara di Yohanes 11 ayat 16. Di Yohanes 11 ayat 16. Di situ ditulis, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi ini adalah peristiwa yang ditulis di Alkitab pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan menuju ke tempat Lazarus. Ya, kita tahu Lazarus yang sakit keras dan kemudian memang mati dan dibangkitkan ya. Tapi pada waktu itu peristiwanya mereka harus kembali ke Yudea begitu ya. Perjalanan untuk menuju ke tempatnya Lazarus itu mereka harus kembali ke Yudea, dan perjalanan itu melalui Yudea itu di ayat ke-8 di Yohanes 11 ayat 8 dikatakan, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jadi menunjukkan bahwa kalau mereka kembali ke Yudea untuk ke rumah Lazarus itu adalah perjalanan yang tidak aman. Ya, perjalanan yang kemungkinan mereka bisa dilempari batu lagi dengan orang-orang Yahudi yang iri hati dan tidak suka pada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tetapi Thomas secara radikal dan tegas dia mengatakan tadi ya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Untuk mati, mari kita mati bersama dengan Tuhan, bersama dengan Rabi kita. Itu Thomas ya. Di pasal ke-11 sangat radikal, sangat berani. Tetapi di pasal yang ke-20 dia menjadi seorang yang tidak percaya. Tidak percaya. Walaupun ke-10 teman-temannya sudah memberitakan, sudah menceritakan hal yang sebenarnya. Saudara, kita bersyukur kalau Alkitab sangat transparan ya saudara, jujur mengatakan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang berkomunikasi dengan Tuhan ya, dengan sangat jelas, jujur Alkitab menulis ya bagaimana perasaannya, apa yang mereka alami ya, sama dengan ini ya, Thomas tidak percaya. Nah, saudara, demikian juga dengan kita bukan ya? Demikian juga dengan kita orang-orang percaya pada masa sekarang ya. Itu termasuk saya juga saudara ya. Mungkin setelah mendengarkan khotbah, kesaksian, kita ikut retreat ya, ada KKR begitu ya. Kita mendengarkan khotbah dan kita merasa wah hati kita berkobar-kobar, kita mau rekomitmen untuk mengikut Tuhan, kita mau rekomitmen untuk melayani Tuhan lebih setia gitu setelah mendengarkan khotbah atau ada kesaksian mungkin ya. Namun seiring jalannya waktu banyak hal yang terjadi mungkin ya, pergumulan, kesibukan pekerjaan, studi, himpitan lingkungan dan lain sebagainya. Hati yang berkobar-kobar itu lama-lama menjadi padam.
Hati yang berkobar-kobar itu lama-lama menjadi layu. Kita mulai tidak percaya akan janji Tuhan, bukan? Kita mulai meragukan kasih Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita, bukan? Saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang ada di pikiran Thomas. Tuhan Yesus tahu apa yang dirasakan Thomas. Ya karena Tuhan Yesus itu maha tahu ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas di ayat yang ke-24. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak kecewa. Tuhan Yesus tidak putus asa kepada murid-muridnya, khususnya kepada Thomas ya. Bayangkan pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, pada waktu Tuhan Yesus dianiaya, dicambuk, disesah, diludahi, dipakaikan mahkota duri dan lain sebagainya. Murid-muridnya ketakutan, lari. Bahkan Petrus menyangkal sampai 3 kali. Dan sekarang Thomas tidak percaya akan bangkitannya. Namun Tuhan Yesus tidak kecewa, tidak putus asa dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus dengan penuh kasih, passion, menampakkan diri kepada murid-muridnya, khususnya bagi Thomas di ayat yang ke-24 ini. Dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di ayat yang ke-26 yang tadi kita sudah baca. Dan langsung ya, kemudian ia berkata langsung kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu sekarang di sini, di tanganku yang bekas kena paku. Ulurkanlah tanganmu, taruh di lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara bisa membayangkan gak ekspresi Thomas pada waktu itu? Pasti Thomas merasa sangat menyesal, sangat guilty feeling. Tetapi bersamaan dengan itu mungkin Thomas, buat saya dia merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah terputus walaupun dia tidak percaya. Kasih Tuhan yang lembut walaupun dia meragukan kebangkitannya. Tuhan Yesus bahkan mempersilahkan Thomas, oke, ayo Thomas, silahkan cucukkan jarimu ke tangan bekas paku. Mana tanganmu? Cucukkan ke lambungku. Tuhan Yesus mempersilahkannya. Dan Thomas, di ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dalam bahasa aslinya katanya artinya my master, Tuanku. Engkau adalah Tuanku, engkau yang mengerti keraguanku, engkau yang mengerti ketidakpercayaanku, tetapi engkau masih mengasihi aku, engkau menerima aku. Thomas menjadi orang akhirnya yang percaya penuh akan kebangkitan Tuhan Yesus. Thomas yang tadinya ragu-ragu menjadi seorang yang percaya penuh akan kemenangan Kristus atas maut. Sehingga Thomas dapat mengatakan, engkau, ya Tuhanku, my master, dan Allahku. Dan Tuhan Yesus di ayat ke-29 berkata, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan Yesus menyudutkan Thomas atau membandingkan Thomas dengan murid-murid yang lain begitu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, ya sudah, memang kamu pernah tidak percaya dan meragukan, tetapi sekarang percayalah. Bahkan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kita lihat secara sejarah ya, kalau kita baca semua murid Tuhan Yesus termasuk Thomas, setelah mendapatkan Pentakosta, Roh Kudus, mereka memberitakan Injil ke banyak tempat, termasuk Thomas. Dan menurut sejarah Thomas sampai ke benua di bagian India gitu, dan dia mati syahid di India. Dan itu adalah Thomas yang sudah berubah, sudah diubahkan oleh Tuhan yang mengasihi dia.
Nah saudara, dari peristiwa atau kisah Thomas ini, ada dua hal yang bisa kita pelajari bagi kita, ya, bagi saya juga ya, sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah tetap mencari Tuhan walau kita dalam keraguan atau walau kita dalam ketidakpercayaan. Saudara, hidup kita memang ada kalanya baik, indah, tetapi mungkin dalam pergumulan yang berat, doa yang tidak terjawab sesuai dengan keinginan dan kerinduan kita, kesibukan yang menyita kita sehingga kita tidak ada waktu untuk membaca Alkitab, berdoa, sehingga kita lama-lama bisa meragukan kasih Tuhan. Lama-lama kita bisa mulai tidak percaya kuasa Tuhan. Apakah Tuhan sanggup memulihkan hidup saya? Apakah Tuhan sanggup memulihkan keadaan saya? Kita mulai meragukan rencana Tuhan yang terbaik bagi kita masing-masing. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang ada di pikiran kita. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di hati kita. Datanglah kepada Tuhan walaupun kita ragu-ragu. Pergilah kepada Tuhan walaupun kita tidak percaya. Minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita percaya, memberikan kita iman kembali. Lalu yang kedua, tetap ada dalam persekutuan-persekutuan jemaat, ya. Jangan sampai kalau kita sedang ada dalam pergumulan yang berat, apalagi pada waktu kita meragukan Tuhan, kita malah justru jauh dari persekutuan-persekutuan, ya. Mari tetap ada dan tetap dalam persekutuan jemaat, ya. Banyak, ada mungkin persekutuan, ada kelompok kecil, ada di dalam komisi dan tim pelayanan atau ada prayer partner begitu, ya. Dan sehingga kita mengerti dan tahu bahwa banyak orang yang mendoakan kita, mendukung kita, mendoakan kita, dan mungkin melalui sharing mereka bagaimana Tuhan menolong pada waktu mereka dalam keadaan yang tidak mudah, ya, sehingga mereka bisa melalui bersama Tuhan, itu bisa menguatkan iman kita. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Tuhan yang sama yang kita sembah dan kita layani bersama akan menolong kita juga. Saudara, tetap mencari Tuhan pada waktu kita merasa ragu, pada waktu kita merasa tidak percaya dengan kuasa Tuhan dan rencana Tuhan, dan tetap ada dalam persekutuan jemaat Tuhan. Itu yang bisa kita pelajari dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita pada waktu kita ragu. Dan ada sebuah lagu yang ditulis oleh Ira Sankey di KPPK 218. Ira menulis puisi ini sewaktu dia bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai penyakit yang sangat berat, dying begitu, ya, sudah hampir mati, meninggal begitu. Dan Ira menulis lagu ini dan menyanyikannya bagi wanita tersebut sehingga wanita itu tetap teguh percaya kepada Tuhan walaupun dia harus melalui masa-masa yang tidak mudah karena sakit penyakitnya yang berat. Sandar Tuhan selalu. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh karena sandar Tuhanku. Mari kita akan menyanyikannya bersama-sama di yang ayat pertama saja, ya. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku,
Terima kasih Tuhan. Pada waktu kami ragu akan kasih-Mu, pada waktu kami meragukan kuasa-Mu, pada waktu kami bahkan tidak percaya akan rencana-rencana-Mu dalam hidup kami, Engkau tidak berhenti mengasihi kami. Engkau tetap mengasihi kami dan Engkau tetap mencari kami supaya kami kembali. Tuhan, kiranya pada malam hari ini apabila ada saudara-saudara yang merasakan hal ini, mereka meragukan Engkau, mereka tidak percaya. Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya kami semua terus mencari Engkau, terus memohon kepadamu untuk menolong kami, agar kami dapat mengerti Engkau Tuhan, agar kami dapat merasakan kasih-Mu kembali, walaupun sulit, namun Engkau yang paling mengerti dengan cara-Mu, Engkau dapat menolong kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua di sini, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di gereja-Mu ini, di gedung ini. Tuhan pelihara dan jaga iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.